Ini ya, terkait materi ini. Ya, konsep dasar puskesmas. Apa sih singkatan dari puskesmas ya? Pusat Kesehatan Masyarakat ya, puskesmas. Jadi kan kalau setiap kecamatan biasanya kan ada ya, minimal ada satu puskesmas. Oke ya, tadi Bapak ini tiba-tiba sinyalnya hilang. Oke, suara Bapak sudah terdengar belum? Jelas, Pak. Jelas ya, tadi Bapak kelempar. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Bapak ulangi ya terkait puskesmas ya, atau pusat dari kesehatan masyarakat atau pusat pelayanan kesehatan biasanya di tingkat kecamatan. Ya, biasanya kalau dalam satu kecamatan itu kan ada minimal ya, tidaknya minimal itu ada satu puskesmas. Tapi ada beberapa kecamatan yang terdiri lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga, mungkin yang besar ya, kecamatannya besar ataupun jumlah penduduknya besar. Mungkin bisa kalian ini ya, bisa kalian survei sendiri ketika kalian berobat ke puskesmas, kadang kan antriannya panjang. Ya, antriannya panjang. Lah itu kenapa perlu ada puskesmas kedua. Biasanya kan ada tuh puskesmas satu. Contohnya di sini ada kecamatan apa di sini? Contohnya puskesmas Kudus 1, kemudian ada puskesmas Kudus 2. Nah, itu karena jumlah masyarakat di daerah situ itu banyak. Kalau semuanya hanya satu puskesmas, nanti semua masalah yang ada di masyarakat untuk penanganannya pastikan akan bisa terhalang ataupun tidak maksimal karena banyaknya masyarakat yang datang berobat. Gitu ya. Ya. Di sini ada hal yang perlu dipahami ya. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam konsep dasar puskesmas. Pertama itu ada definisi puskesmas itu apa ya. Ya, definisi puskesmas itu merupakan unit pelayanan teknis dinas kesehatan atau kabupaten ataupun kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Tadi yang Bapak jelaskan di awal ya, wilayah kerja itu bisa di Insya Allah ya sinyalnya ya.
Ya, tes suara Bapak masih terdengar tadi, kayaknya kelempar lagi. Halo? Terdengar jelas, Bapak. Oh, ini kok, ini apa sih yang coba ini Bapak close. Terdengar jelas ya? Jelas, Oke. Bapak. Oke, nanti kalau ini langsung bilang ada yang WA atau apa, pokoknya Bapak, soalnya pernah Bapak ngomong, ternyata apalah terlempar gitu. Oke ya. Tadi Bapak jelaskan di suatu wilayah kerja, ya wilayah kerja kecamatan mana gitu ya. Begitu. Nanti biasanya langsung berkoordinasi langsung nih dengan Dinas Kesehatan. Dan kan kalau namanya puskesmas kan di bawah Dinas Kesehatan. Terkait jumlah kunjungan pasien per hari, kemudian rata-rata jumlah penyakit yang paling timbul ya, paling sering ditimbulkan di daerah wilayah kerja itu apa. Itu nanti ada ininya apa namanya kayak grafik-grafiknya. Nanti biasanya ada 10 penyakit besar. Contohnya di Kecamatan Kudus ya gitu ya. Ini 10 penyakit top rankingnya apa saja gitu ya. Nanti biasanya 10 penyakit besar di suatu wilayah kerja tertentu itu apa saja itu biasanya berbeda-beda gitu tergantung dari lingkungannya pasti kan banyak faktor ya. Banyak faktor yang menimbulkan suatu penyakit ya. Bisa dari faktor lingkungan ya, kemudian faktor budaya, ekonomi ya, dan faktor-faktor lainnya yang bisa dampak pada masalah kesehatan. Kalau pola hidup ya, atau internal dan eksternal. Biasanya kan kalau secara umum kan ada faktor internal ataupun faktor eksternal yang mempengaruhi suatu penyakit. Begitu kalau faktor internal itu ya faktor yang dari diri individu itu, ya dari pola hidup sehat dan faktor genetik ya. Nah, kalau faktor genetik itu maksudnya faktor keturunan ya. Kalau ditanya genetik itu apa? Faktor keturunan. Kemudian kalau faktor eksternal ya tadi faktor dari lingkungan dan seterusnya. Kemudian di sini ada visi dan misi. Visi dan misi itu visinya tercapainya kecamatan kan tingkat kecamatan tadi Bapak bilang ya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Ini visi. Nggak tahu nih kalau sekarang kerjanya sudah update lagi ya. Tapi yang terakhir Bapak dapat ini ya, kalau visi dari Puskesmas itu tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Kemudian misinya apa? Mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional, itu menggerakkan, mendorong, memelihara, meningkatkan kesehatan. Ya di sini peran Puskesmas itu sangat besar ya dalam menggerakkan di sini mendorong, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ini contohnya apa? Ini peran dari Puskesmas dalam melakukan ini, visi ini. Contohnya coba Mas Fajar. Apa sih peran Puskesmas? Contohnya apa? Tindakan apa yang dilakukan Puskesmas? Fajar Arif? Atau siapa coba yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ini siapa? Oh, Mbak siapa? Fatin. Fatin. Oke. Coba Mbak Fatin bisa ini. Tadi saya ingat sih yang paling apa Bapak? Baru Mbak Fatin, Mbak. Sambil on kamera biar ketemu Bapak ingat. Ya, baik, Bapak. Sudah. Oke. Ya. Mohon izin menjawab terkait dengan visi Puskesmas, yaitu untuk tercapai kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Salah satu contohnya mungkin dengan banyaknya penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas, Bapak, seperti penyuluhan TB, penyuluhan stunting, gerakan pencegahan nafsa, seperti itu, Bapak. Ya, tepat sekali ya. Jadi itu contohnya. Jadi kan kalau namanya upaya kesehatan ada apa saja coba Mbak Fatin? Biasanya upaya kesehatan ada apa saja? Promotif. Upaya ya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, Pak. Ya. Ini Mbak Fatin tuh background-nya dari apa dulu? Pastinya
Udah HD3 atau apa? Ya, ini masih di off itunya. Masih dimatikan ininya, apa namanya? Ya. Iya, Bapak. Iya. Backgroundnya dari apa? Udah D3? Belum, Bapak. Memang saya Oh, lulusan SMK, kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Aisyah sebagai pendaftaran gitu, Pak. Kemudian ini saya baru melanjutkan studi lagi di administrasi RS, seperti itu, Pak. oh, dulu ini SMA atau apa? SMK negeri. SMK negeri. Ini SMK perawat atau apa? Enggak, Bapak, saya SMK negeri kejuruan, saya bagian di sekretaris saya, Pak, memang. Posisinya pas juga sih ya. Jadi kalau administrasi Iya. rumah sakit kan penggabungan banyak sekali, sekretaris. Iya, Iya, Bapak. iya. Ya, Contohnya, alhamdulillah, Bapak. ya jadi tepat ya tadi jawabannya contohnya. Jadi upaya kesehatan ya, upaya kesehatan yang dilakukan di puskesmas itu biasanya ada beberapa yang tadi disebutkan sama Mbak Fatin itu contohnya promotif ya, upaya promotif ataupun contohnya promosi kesehatan ya. Promosi kesehatan itu bisa dari hal-hal yang paling muncul ataupun hal-hal yang memiliki potensi besar terjadinya suatu masalah penyakit di daerah tersebut. Contohnya di daerah Kudus itu angka TB juga kan masih besar. Nah, makanya ada sosialisasi TB. Begitu ya, sosialisasi TB dan contohnya penyakit-penyakit lain yang ibaratnya bisa berdampak kalau tidak dilakukan sosialisasi ataupun promosi. Itu contohnya ya. Kemudian di sini ada tujuan. Ya. Tujuannya mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional. Ya, biasanya kalau namanya untuk mencapai tujuan secara nasional, itu kan harus dari hal kecil dulu ya. Dari diri sendiri, kemudian keluarga, nanti tingkat ke RT RW, kelurahan, sampai tingkat desa itu harus bersinergi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sehat. Dan nanti dari gabungan dari desa-desa baru mencapai satu kabupaten ya. Kabupaten, gabungan kabupaten nanti ke tingkat provinsi, gabungan provinsi baru ke tingkat nasional seperti itu. Jadi memang ada dari hal kecil, dari individu itu sendiri sebenarnya ya, masalah kesehatan itu berawal dari individu, individu yang tidak memperhatikan masalah yang kira-kira berdampak ya. Contohnya sudah banyak yang tahu kalau merokok itu tidak sehat gitu ya. Tapi nyatanya tetap dilanggar gitu. Ya seperti itulah ya, biasanya itu dari diri sendiri dulu baru ke yang lainnya. Di sini ada fungsi ya, kemudian ada fungsi pusat penggerak, pusat pemberdayaan, dan pusat pelayanan. Ini sebenarnya hampir mirip, masuk ke misi tadi ya. Misi tadi kan, namanya misi kan jadi hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Ya, seperti itu. Jadi misi itu ibaratnya kayak turunannya si visi tadi ya. Cara-cara yang dilakukan supaya visinya itu bisa tercapai itu ya dengan misi-misi. Ini fungsi dari puskesmas itu pusat penggerak, penggerak masyarakat supaya mau melakukan, mampu dan bertindak untuk menjadi sehat. Kemudian memberdayakan. Biasanya kan kalau di desa-desa itu kan ada yang namanya posyandu. Itu posyandu biasanya kan melibatkan banyak tim ya, banyak tim, bukan hanya bidan desa aja, tapi melibatkan masyarakat supaya membantu ya. Contohnya kalau penimbangan bayi anak itu biasanya kan nanti ada ibu-ibu PKK atau ibu-ibu apa itu ya yang terlibat dalam membantu bidan desa untuk cek kesehatan ibu dan bayi gitu ya. Kemudian ada pusat pelayanan. Ya pusat pelayanan ini tadi ya kan pusat dari biasanya lebih ke kuratif ya, kalau udah banyak kan kalau masyarakat datang ke puskesmas itu sudah kuratif lagi, sudah nggak ini langsung ke pengobatan kuratif. Jadi ada promotif itu biasanya lebih ke promosi, kemudian preventif itu pencegahan, kemudian kalau ada kuratif itu lebih ke pengobatan, dan kalau rehabilitatif itu tahap lanjut jadi rehabilitatif ataupun kadang kalau ini kayak dikontrol. Jadi kalau di katakan ada pusat rehabil kalau kalian masuk ke rumah sakit ya, ini ada itu kalau pasien-pasien stroke
pasien-pasien stroke kan mereka sudah melalui tahap kuratif, sudah diobati, kemudian dari dokter disuruh pulang. Nah itu nanti kan masuk ke tahap rehabilitatif, dia rehabilitasi. Jadi datang nanti di fisioterapi, kemudian dilatih rentang gerak dan sebagainya. Itu adalah contoh dari tindakan rehabilitatif. Kemudian di sini ya, oke. Ya di sini ada kedudukan ya, kedudukan, organisasi dan tata kerja puskesmas. Ya di sini ini Bapak contoh yang kemarin yang waktu COVID ya. Waktu COVID kan sangat ini ya. Jadi para tenaga kesehatan itu harus menahan panasnya ya, panasnya menggunakan full body safety body apa sebutannya ini, jadi full body harness kayak alat keselamatan seluruh tubuh gitu ya, full body harness gitu. Jadi supaya ini dulu kan waktu zamannya COVID kan katanya sentuhan tangan dan lain sebagainya itu kan sangat beresiko untuk terjadi penyebaran ataupun perantara terjadinya infeksi. Ini perjuangan sekali ya para tenaga kesehatan untuk melakukan perawatan kepada para pasien yang mengalami infeksi. Itu juga dulu di puskesmas juga kan dilibatkan, itu ada ruangan khusus untuk yang perawatan COVID. Kemudian ya di sini ada kedudukan puskesmas. Ya, kedudukan puskesmas ini dibedakan menurut keterkaitannya dengan sistem kesehatan nasional ya, dengan sistem kesehatan kabupaten atau kota dan sistem pemerintahan daerah. Nah, ini memang ini ya saling kedudukannya itu memang akan erat berkaitannya. Namanya puskesmas kan memang nggak ada puskesmas milik swasta ya. Jadi memang bukannya di bawah sistem kesehatan tadi ya, nasional, kabupaten dan pemerintah daerah. Ini sangat kecil ya. Nanti Bapak sudah saya kirim sih. Nanti coba kalian bisa dilihat tidak. Nah, ya. Jadi ini namanya organisasi puskesmas itu ada tingkatannya, ada di kota atau desa dan daerah terpencil. Itu berbeda nanti persyaratan dari tenaga-tenaganya bagaimana, itu berbeda-beda. Nah, di sini oke. Ini kelihatan tidak? Atau kecil sekali dari situ juga? Kecil Pak, nggak terlalu kelihatan itu tulisannya. Coba bentar. Ini kelihatan tidak? Ini itu gambaran. Nanti Bapak kirim kok ini PPT-nya, jadi nanti bisa di inilah ya, bisa di zoom ya. Jadi di sini untuk struktur dari organisasi puskesmas ini adalah berdasarkan contoh dari Permenkes ya, dari Permenkes. Ini ada standarnya, jadi tidak asal buat struktur organisasi itu tidak, tapi ada standar organisasinya gitu. Di sini kalau Bapak ambilnya ini dari yang tahun 2014 ya. Permenkes 75 tahun 2014. Dimana di sini tuh ada nomor 1 tingkatan tertinggi itu ada kepala puskesmas. Ya, ada kepala puskesmas. Atau maksimal sekali ya. Ya, kemudian di bawahnya itu ada kepala sebagian tata usaha. Ya, ini nanti kalian ini punya potensi di sini ya. Dan nanti kalau orang-orang RS tuh memang cocoknya ya kerja di bagian sini nih.
kepala bagian tata usaha ya, apalagi tingkat S1 kan memang kalian dididik untuk tingkat manajerial, beda dengan D3. Ya, kalau D3 kan lebih ke, jadi kan kalau tenaga itu ada tenaga profesional ya. Kalau profesional itu udah tingkat 1, ya maksudnya udah minimal S1. Kemudian kalau tenaga vokasional ya D3. Dan nanti kalau D3 itu biasanya ke staff-staffnya, walaupun tidak berbeda dengan kadang kalau udah senior gitu baru ya. Tapi kalau untuk standarnya seperti itu. Jadi kalau tingkat S1 itu udah profesional ataupun tingkat bagian staf manajerial, kalau untuk D3 itu untuk staf vokasional ataupun pelaksana. Ya, di sini ada, pokoknya di bawah kepala puskesmas itu ada kepala sub bagian tata usaha. Di bawahnya ini, di bawah kepala sub bagian tata usaha itu ada simpus yang tadi ditanyakan Mbak Eris, ya aku salah ya tadi ya Mbak Sipen. Simpus. Jadi kalau itu ada sistem yang ibaratnya dipakai oleh puskesmas untuk mencatat jumlah pasien ya, jumlah obat. Mungkin kalau yang sudah di puskesmas tahu atau yang di rekam medik. Kalau yang di rumah sakit kan ada staf rekam medik atau SIM RS lah contohnya ya. Itu iya kalau di puskesmas simpus kayak gitu. Itu prinsipnya sama gitu. Itu ada di bagian di bawahnya tata usaha. Kemudian kepegawaian. Ya, kepegawaian itu di bawahnya tata usaha juga. Jadi kepegawaian itu biasanya nanti meliputi tugas-tugas terkait. Ya, kepegawaian kan jelas ya kalau rekrutmen kebutuhan PNS. Dan kalau puskesmas kan beda sama swasta ya. Biasanya kan ada perubahan kalau jumlah tiba-tiba dibutuhkan tenaga administrasi yang harus background-nya harus linier kayak gitu, harus lulusan ARS. Itu nanti di list itu yang mengajukan itu bagian kepegawaian ya. Bagian kepegawaian, kemudian beliau mencatat ya, dicatat, kemudian dilaporkan ke sub tata usaha. ACC atau tidak, nanti tetap harus taken ataupun verifikasi sampai kepala puskesmas. Gitu ya. Jadi ini untuk kepegawaian. Jadi nanti kepala pegawaian di sini kan melaporkan tingkat kebutuhan, kemudian dilaporkan untuk jumlah pengadaannya. Pengadaan dari jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk penempatan di puskesmas tersebut. Kemudian ada keuangan. Ya, kalau keuangan kan ini sentral sekali ya. Keuangan itu kalau jumlah ya di puskesmas walaupun itu milik pemerintah, tadi kan nggak serta-merta gratis, ya kan? Jadi apakah di sini ada ya maksudnya tanpa membawa kartu BPJS gratis? Ada tidak di sini? Coba puskesmas mana yang menggratiskan pengunjung yang tanpa membawa surat apa-apa? Ada tidak? Coba ada yang mau cerita? Di Puskesmas Kaliwungu saya pernah berobat gratis Pak, tapi khusus di domisili Kaliwungu saja. Oh, pernah gratis? Pernah, tapi khusus di domisili Kaliwungu saja sih Pak. Untuk di luar domisili nanti ada biaya pendaftaran. Oh, ini luar biasa, ada sampai gratis. Mungkin KTP ya, Mas Aji? Iya, ada KTP. Iya, KTP. Coba Mas Aji Sultan bisa on kamera? Bisa. Nah, coba Bapak biar ini. Jadi yang hafal baru Ivan tadi udah lah ya, walaupun tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba menghilang. Terus Fatin, oke. Nah, yang lain Bapak belum hafal, belum tahu Pak. Ini
Ini masih belum bisa, Mas Aji. Kok masih gelap ya? Sudah tak on kamera kok. Ya coba on kamera ya, biar yang teman-teman yang lain juga. Ini pernah ketemu nggak sih kalian ini? Sudah pernah Pak? Pernah, Pak. Oh barangkali jangan-jangan off ini terus, online terus. Ya kalau bisa ini. Kalau ada, ya oke, Mas Aji Sultan. Oke. Ini kerja di mana, Mas Aji Sultan? Kerja di RS Sarkis Pak, ini libur lagi. Oh lagi libur di Sarkis. Iya. Oh alhamdulillah. Dulu dari background apa, Mas Aji? Dulu ya lulusan SMA saja sih Pak. Dulu sebelum kerja di RST, kerja di lebih banyak di pabrik. Oke. Terus ya. Jadi berarti tadi di ini hanya di puskesmas, bukan hanya sih, mungkin di puskesmas lain juga ada yang menggratiskan juga. Jangan sampai semuanya nanti kalian ini ada yang jadi PNS ya, PNS di puskesmas. Terus ini kan ada tuh yang kasus viral yang ibu-ibu itu mentak-mentak customer, itu jangan sampai ya. Apalagi kalian nanti bekerja di pelayanan, jangan sampai sama sekali ya, maksudnya sampai pokoknya segalau-galaunya kalian, banyak masalah apapun kalian, ketika di hadapan pasien ataupun di hadapan pengunjung itu jangan sampai memperlihatkan mimik muka yang tidak bersahabat, apalagi sampai membentak, walaupun semuanya si pasien ataupun pengunjung kasar atau apa, kita harus bisa menyesuaikan. Ya namanya pengunjung adalah raja, apalagi kalau kondisi sakit kan berbeda ya. Kondisi sakit biasanya kan panik dan sebagainya. Jadi memang kita harus pintar-pintarnya ini menghadapi situasi. Ya. Jangan mentang-mentang nanti kalau udah PNS ataupun sudah senior seenaknya sendiri, tidak boleh ya. Kemudian di sini ada urusan rumah tangga. Ya ini urusan rumah tangga juga penting sekali ya. Jadi nanti biasanya kalau terkait pengadaan barang, kemudian barang-barang puskesmas dan lain sebagainya. Kalau namanya rumah tangga ya, rumah tangga kan hal-hal kecil yang dibutuhkan ya. Kursi dan lain sebagainya. Itulah masalah urusan rumah tangga. Nanti biasanya kan ada timnya ya, ada timnya yang semuanya beli alat-alat yang dibutuhkan oleh puskesmas saja, nanti di bond gitu. Pokoknya nanti dilaporkan ke bagian rumah tangga nanti tetap ada verifikatornya, tanda tangan kepala bagian sampai dengan kepala puskesmas. Ini tersendiri ya, jadi kepala bagian tata usaha itu ada tersendiri, ada ini. Pokoknya di bawahnya TU itu ada Simpus, kepegawaian, keuangan, sama rumah tangga. Kemudian ini di bawahnya ini ada UKM ya. UKM esensial dan keperawatan kesmas. Di bawahnya ada apa saja ini ya. Ada kesling, ada gigi kesmas, ada keperawatan kesmas, P2P, KIAKB, promosi kesehatan. Ya ini di bawah P2P ya. P2P itu di sini ada imunisasi, ISPA, TB, pokoknya penyakit-penyakit biasanya ini kan penyakit-penyakitnya masyarakat ya. Penyakit-penyakit yang sering timbul di masyarakat. Dan ini bisa menyesuaikan sih sebenarnya ya. Jadi menyesuaikan, contohnya kalau di situ nggak ada kasus cacingan sama sekali, nggak ada kasus skabies, rabies atau apa ya, kan kadang tidak perlu dicantumkan. Tapi untuk jaga-jaga ataupun kondisi-kondisi darurat perlu dipersiapkan. Kemudian di sini ada KIAKB, kesehatan ibu, KB, kesehatan anak, Despro, ya, kesehatan reproduksi. Di sini ada promosi kesehatan, ya, HBS, BKM,
UKS, UKGS ya. UKS kan unit kesehatan sekolah tadi. UKGS itu gizi ya, unit kesehatan gigi sekolah. Sebenarnya ibu sudah bisa masuk ke UKS ya. Dan kalau UKS kan udah secara general ya, semua penyakit masuk penyakit gigi. Gitu. Kemudian di sini ada UKM pengembangan ya. UKM pengembangan. Di sini ada kesehatan jiwa, kesehatan indera, lansia, olahraga, kemudian kesehatan gigi. Ini bagian pengembangannya. Jadi kan berbeda di bawah ininya ya, pengembangan. Ada kesehatan tradisional dan komplementer. Ini sudah mulai masuk ya. Ya, walaupun jarang ya, kadang rumah sakit puskesmas yang melayani pengobatan komplementer. Coba ada yang pernah nemuin coba di sini. Ada yang pernah nemuin ini yang puskesmas memberikan pelayanan komplementer ke masyarakat. Izin bertanya, Pak. Contoh Oke, Mbak Fatih. komplementer itu apa ya, Pak? Apa? Izin pelayanan komplementer itu apa ya, Pak? Oh, komplementer. Oke, jadi pelayanan komplementer itu kalau kalian, jadi kalau pengobatan, itu pengobatan kan ada pengobatan konvensional. Ya, ada pengobatan konvensional sama pengobatan komplementer. Ya, kalau pengobatan konvensional itu biasanya yang sudah diterapkan di Indonesia, ya, yang menjadi rujukan utamanya. Yaitu contohnya yang ada di rumah sakit. Di pelayanan-pelayanan medis itu namanya pengobatan konvensional. Ya, ini Mbak Fatin di rumah sakit. Kemarin Mbak Fatin di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Aisyah, Bapak. Rumah Sakit Aisyah Kudus. Ya, rumah sakit Asia. Oke, rumah sakit Asia itu pakainya pengobatan konvensional. Jadi bukan komplementer. Kalau komplementer contohnya kalau yang sekarang sudah banyak diterapkan di rumah sakit kayak akupunktur. Ya, akupunktur. Akupunktur pun itu kadang dibagi dua, yaitu ada akupunktur medik sama akupunktur yang akupunktur murni gitu ya. Ya, nanti mungkin kalau akupunktur medik itu sudah maksudnya ke konvensional lagi gitu. Kadang kan kalau di medis kan secara sudah terbukti secara ilmiah baru masuk ke konvensional. Berbeda dengan kalau di Cina. Kalau di Cina itu sudah dikombinasi. Jadi konvensional sama komplementer itu mereka sudah bersinergi satu sama lain. Dan contoh lainnya kalau komplementer, kalau konvensional jelas ya. Jadi kalau suntik dan lain-lain itu yang pokoknya yang pengobatan dari dokter ya, kedokteran Western. Jadi sebenarnya kan kalau di Cina itu ada dua dokter di sana. Di sana itu ada dokter secara konvensional kayak kita di dokter umum aja gitu. Kemudian di sana itu ada dokter ininya juga, dokter Chinese. Jadi dokter Chinese ataupun Chinese dokter. Di sana itu beda. Kalau di Indonesia kan hanya yang baru diibatnya yang baru apa kayak diakui atau apa sebutannya lah ya. Jadi lebih ke dokter umum itu. Tapi kalau di sana itu sudah itu ada dokter Chinese medicine sama dokter Western. Gitu. Kemudian contoh komplementer ya banyak sekali ya. Kalau selain akupunktur ada herbal, kemudian bekam, kemudian terapi lain yang ibaratnya kalau ya kadang walaupun mereka secara ilmiah tidak ini, tapi kadang kenapa mereka mempraktekkan ada beberapa pasien yang cocok dengan pengobatan mereka kayak terapi listrik, kemudian terapi adem panas. Itu ada contoh-contoh dari terapi komplementer. Nah ini sebenarnya menjadi penting juga ya, perlu dikembangkan di Indonesia. Di Indonesia juga kan sudah banyak institusi kesehatan yang membuka program studi komplementer ini di dalamnya. Ada contohnya S1 pengobatan tradisional, itu sudah ada. Kemudian D4 akupuntur, D3 akupuntur, kemudian D3 jamu. Nah, itu contoh ya dari penerapan komplementer yang nanti bisa dimasukkan ke tim komplementer di puskesmas. Minimal itu, biasanya kalau untuk masuk ke puskesmas itu minimal D3. Ya, untuk masuk memberikan pelayanan ke masyarakat itu minimal D3. Jadi kalau yang
kursus-kursus atau apa itu yang dari, kan banyak yang kursus-kursus dari pengobatan kayak gitu ya, itu tidak bisa ya. Walaupun mungkin bekerja sama, tapi bekerja samanya itu dalam bidang lain, bukan membeli, contohnya masuk menjadi tim nakesnya. Jadi kalau sekarang itu minimal D3 sebenarnya itu nakestrat ya, tenaga kesehatan tradisional. Kan ada, yaitu ada nakes sama nakestrat kayak gitu ya. Nakestrat itu minimal itu harus sudah ada punya STR. Jadi kalau tenaga profesi kayak dokter, perawat, kemudian ini tenaga kesehatan tradisional kayak D3 jamu, kemudian akupuntur, itu harus punya yang namanya STR. STR itu dipakai supaya mereka bisa terbit yang namanya surat izin praktek. Ya, surat izin praktek untuk baik itu secara mandiri ataupun secara di institusi. Itu izin prakteknya berbeda. Ya, kalau di institusi kan nanti surat izinnya pakai STR atau surat izinnya nanti dipakai untuk bekerja di institusi. Kalau di mandiri itu surat izin berarti surat izin praktek mandiri. Gitu. Bagaimana Mbak Fatin? Nah, itu ya, itu contoh dari komplementer. Kemudian ada OKP, kemudian kefarmasian dan lab. Oh ya Mbak Fatin, saya jadi penasaran. Di Aisyah itu ada komplementernya tidak? Ini Mbak Fatin kemana? Mbak Fatin? Ini Mbak Fatin? Oke. Ya mungkin ini ya lagi penasaran atau ini coba yang kerja di rumah sakit apa ada yang terapi komplementer? Coba yang sudah kerja di rumah sakit apa ini ada rumah sakitnya yang sudah memberikan pelayanan komplementer? Contohnya akupunktur gitu saja. Ini suara Bapak terdengar tidak? Kok diam semua? Halo? Terdengar ya? Jangan dibilang nanti Bapak bilang malah ternyata, soalnya nggak ada yang on kamera, jadi Bapak nggak tahu gitu. Kadang Bapak ngomong sendiri nanti. Di sini ada, Bapak lanjutkan saja ya. Ada OKP, kemudian kefarmasian dan lab. Ini ada rawat jalan, gawat darurat, kefarmasian, laboratorium, KIA, ya, KB, kemudian ada rawat inap, gizi, persalinan. Nah, ini biasanya yang paling menonjol ya, yang paling sering dipakai ataupun yang paling sering yang paling sering dimanfaatkan oleh para masyarakat. Di bawah OKP, kefarmasian dan lab. Kemudian ada jejaring dan jaringan puskesmas. Ini ada puskesmas pembantu, ya, ada puskesmas keliling, bidan desa, sama jejaring Fasyankes. Itu adalah tadi struktur dari puskesmas ya, yang tidaknya keren sekali ya. Nanti kalau kalian ini bisa menjadi ini panduan lah kalau disuruh membuat struktur puskesmas. Nah, cuma nanti buat ininya ya harus belajar ya, buat apa namanya skema-skemanya ini juga kan tidak mudah. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Ini Mas Fajar. Mas Fajar, halo. Nggih, pripun Pak Farid? Boleh ini on kamera Mas Fajar coba. Bisa tidak? Boleh, Pak. Ini Bapak tadi ya sedikit-sedikit inilah ya. Lagi kerja nih, Pak. Oke, oh ini lagi di kantor Mas Fajar. Iya.
Iya, Di rumah sakit mana, Mas Fajar Arif? Getas Pendowo, Pak. Apa? Getas Pendowo. Gubuk, daerah Grobogan. Oh, bukan Kudus ya? Bukan, Grobogan. Gerobokan. Oh ya, tadi ini melanjutkan yang tadi. Ada di situ ada terapi komplementer tidak, Mas Arif? Terapi nopo? Komplementer. Tadi terapi komplementer Bapak jelasinnya apa? Dengarkan tidak? Enggak. Contoh Bisa terapi saya komplementer tadi kalau ada tidak di rumah sakit? Bentar. Untuk fisioterapi itu maksudnya apa, Pak? Masuknya untuk fisioterapi. Oh, fisioterapi. Ya sih, sebenarnya fisioterapi juga banyak ya yang diterapkan. Gitu. Kalau fisioterapi itu sebenarnya sudah bukan fisioterapi itu sudah kombinasi sebenarnya, itu udah konvensional komplementer ya. Kan ada tuh pendidikan D4 fisioterapi atau S1. Ini Kan adanya sudah ada S1. fisioterapi, Pak Farid. Ya? Adanya terapi fisioterapi itu. Ya, itu ya. Oke. Ini di bagian apa, Mas Arif? Kulo admin rawat inap. Oh, admin rawat inap. Ya, Oke. bagus ya. Nanti bisa Oke. sharing ya, atau kalau ada ini sharing pekerjaannya bagaimana gitu ya. Oke, insya Allah. Oke, nanti saya ini pokoknya yang kerja di rumah sakit minggu depan ini ya, nanti saya bilang ke si Pen juga ini. Coba list aktivitas orang admin di rumah sakit itu apa saja, ya, kegiatannya, tentunya menulis laporan apa begitu, ya. Besok ini pertemuan selanjutnya nanti sharing. Itu nanti ada Mas Arif ya, Pak Fatin, nanti juga bisa sharing. Kemudian tadi ada Mas Aji Sultan. Itu di list ya, pekerjaan admin di rumah sakit itu apa saja. Oke. Ini kenapa jadi hilang gambarnya? Oh iya iya iya. Ya, di sini ada puskesmas ya. Puskesmas daerah terpencil. Ya, kalau puskesmas daerah terpencil itu ada dua bagian utama. Ya, ada kepala puskesmas sama kepala sub bagian tata usaha. Gitu. Ini hampir sama sih ya. Nanti di bawahnya juga, di bawah ini kan banyak ya tadi yang perintil-perintilan tadi itu ya. Oh, di sini ada tata kerja ya, tata kerja dari puskesmas. Ya, tata kerja dari puskesmas itu ada yang dengan kantor kecamatan, dengan dinkes kabupaten kota, dengan jaringan pelayanan kesehatan strata pertama, dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan, dengan lintas sektor, dengan masyarakat. Ya, ini tata kerja masyarakat itu memang tata kerja puskesmas ya di sini. Ini relasinya kemana-mana ya. Nah, bisa ke contohnya di strata pertama, kayak ke dokter umum atau bidan, kadang kan bidan yang melayani persalinan itu ya, bidan yang melayani persalinan, dan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menjadi pelayanan awal para pasien gitu ya. Kemudian ini jaringan pelayanan kesehatan rujukan, itu kan biasanya kan yang lebih tinggi dari puskesmas. Ya, itu bisa jadi rumah sakit ya, rumah sakit kan di atasnya puskesmas kan rumah sakit ya, yang banyak tingkat jumlah dokternya itu kan biasanya kalau di puskesmas kan hanya dokter umum, dokter gigi umum gitu ya. Kalau udah masuk ke rumah sakit sudah ada tingkat spesialisasinya ataupun
Sudah tergolong banyak ada spesialisasi ini. Ya kalau di puskesmas kan udah semua penyakit masuk gitu ya. Ada lagi kan ini ya, rumah sakit khusus. Bisa ya nanti dari contohnya dari kalau sudah urgent sekali, si puskesmas itu merujuk pasien yang banyak penyakit jantung, ada rumah sakit jantung gitu. Ya udah bisa langsung dirujuk ke rumah sakit jantung, jadi tidak perlu harus ke rumah sakit umum. Itu hal-hal yang darurat. Walaupun kadang harus apa-apa, ada yang contohnya kalau pakai asuransi harus bertahap ini itu, kadang yang menyusahkan pasien ya. Kasihan nanti sampai pasiennya tidak tertolong gitu. Jadi ketika melakukan perujukan itu harus memberikan banyak pertimbangan. Begitu apakah harus dirujuk kemana, gitu ya. Banyak pertimbangan yang diperhatikan. Oke. Coba di sini ada yang berani menjelaskan, coba pengertian puskesmas itu apa? Coba satu, siapa yang mau menjawab? Bebas ya. Apa pengertian dari puskesmas? Coba siapa yang mau menjawab? Buat salah satu, jadi nggak usah Bapak tunjuk. Ayo siapa yang menjawab? Masa ini dari sekian nggak ada yang menjawab? Izin menjawab, Bapak. Mbak Fatin lagi ya? Udah hafal Bapak suaranya? Oh iya, Pak. Oke, boleh. Ya, puskesmas itu di sini merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Dan puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Seperti itu, Pak. Ya, itu kan gampang ya. Kan banyak sebenarnya referensi, apalagi ini ya. Jadi ini semakin kalian banyak menjawab, Bapak semakin hafal nanti biasanya. Nanti yang paling Bapak hafal cuma Mbak Fatin saja di sini. Itu nggak tahu nih kenapa mahasiswa itu dalam satu kelas itu pasti cuma ada 1, 2, 3 gitu yang menonjol gitu ya. Kadang yang lain tuh diem semua gitu. Ya kalau bisa ini ya aktif ya, apalagi KSK udah punya pengalaman. Jadi kalau Bapak sarankan lebih banyak sharing ya. Jadi bukan lagi Bapak yang banyak menjelaskan, tapi banyak kalian. Pak kalau di tempat ini seperti ini gitu boleh, malah lebih bagus ya. Jadi ini lebih aktif diskusi. Jadi bukan, malah Bapak tuh lebih suka lebih ke SCL, jadi student central learning. Jadi nanti malah sharing antara mahasiswa dengan dosen gitu ya. Siap, Bapak. Ini Mbak Fatin perlu dicontoh ya. Ini buat teman-teman, ini bisa dicontoh untuk ini. Oke ya, ini tadi puskesmas. Jadi harus tahu puskesmas itu apa ya. Sekarang kita masuk ke ini, upaya dan asas ya. Upaya dan asas penyelenggaraan puskesmas. Catat satu-satu ya. Di sini ada upaya ya. Di sini upaya pembangunan puskesmas ya ini, yaitu ada 3 poin ini ya. Kesadaran yang tadi awal Bapak Bapak sempat singgung ya. Ada kita harus mampu meningkatkan kesadaran ya, kesadaran dari para masyarakatnya. Kesadaran untuk hidup sehat ya, untuk menerapkan pola
PHBS, dengan PHBS gitu yang paling ini. Udah sadar. Kalau udah sadar baru mau ya, memiliki kemampuan ataupun kemauan. Kemauan ya maksudnya, bukan kemampuannya. Kemauan. Sadar, mau, baru mampu. Gimana mau mampu kalau tidak mau ataupun sadar ya. Jadi memang ini bertahap. Jadi harus sadar, mampu, baru mau. Jadi sadar, mau, baru mampu gitu ya. Supaya suatu derajat kesehatan itu bisa ditingkatkan. Kita bisa bandingkan ya, kita bisa. Ini PPT Bapak terlihat tidak ya? Kok kayaknya PPT-nya tidak terlihat, Bapak. Tidak terlihat. Masya Allah, ternyata dari tadi bilang ya. Tadi Bapak baca sendiri dong ini. Bentar. Nah, bilang kalau ada apa-apa. Kadang kalau online tuh memang seperti ini ya. Ini sudah kelihatan belum? Sudah, Bapak. Oke ya. Ini ada ini upaya bilang ya kalau tiba-tiba PPT-nya hilang gitu, jangan diam. Ini ada, ini pertama ada sadar. Ya sadar, kalian contohnya kalian mau masuk ke ini. Masuk ke ARS. Pertama kan sadar dulu ya. Terus saya sadar masa saya sih SMA saja sih gitu. Nanti kalau SMA saja mas saya stuck. Jadi pasti jadi di posisi yang ini saja gitu. Sadar kan, itu sadar. Terus mau ada kemauan ataupun keinginan ya, keinginan saya ingin lanjutin studi lagi. Nah ini kebetulan ada yang nawarin, mungkin dapat informasi dari mana nih, ada AKSK Mbak Fatin dan teman-teman. Saya dapat informasi dari ini Pak, dari story-nya Pak Hemi. Oh Pak Hemi, oh yeah. Ya. Ya kan mau ya, jadi udah sadar mau, karena tadi dengar itu kan mau. Terus kalau sudah sadar mau, baru mampu paham kan, mampu. Jadi kalau ada secara finansialnya ada, ya kadang kita sudah sadar, sudah mau, tapi nggak mampu, wah itu kan menjadi penghalang besar. Ya kalian harus mampu. Contohnya yang tadinya uang gajiannya hanya untuk ditabung, ya sekarang harus ada yang disisihkan untuk membiayai semesteran. Itu mampu ya, itu mampu mengolah uang supaya cukup untuk membayar tadi biaya. Jadi jangan disia-siakan ya kalian, bukannya kalian kuliah harus aktif menjawab, harus aktif bertanya kalau semuanya ada yang nggak dipaham. Jangan hanya diam saja, sayang ya, kan sudah ibaratnya sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya begitu. Oke. Ya, terus ada yang namanya asas ya. Ada asas penyelenggaraan puskesmas. Di sini ada asas pertanggungjawaban wilayah, ada asas pemberdayaan masyarakat, ada asas keterpaduan, terus ada asas rujukan. Coba di sini ada yang mau ini coba membantu menjelaskan sedikit terkait asas penyelenggaraan puskesmas ini maksudnya bagaimana? Asas pertanggungjawaban wilayah itu apa sih? Yang mohon izin menjawab, Pak. Boleh, Mbak Fatin. Asas pertanggungjawaban wilayah itu dengan cara yang pertama menggerakkan pembangunan di berbagai sektor tingkat kecamatan, sehingga masyarakat berwawasan tentang kesehatan. Yang kedua, memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi dari puskesmas itu memantau dampak yang telah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, membina setiap upaya kesehatan di strata pertama, jadi membina ini Pak, berkolaborasi dengan sesama vaskes pertama. Yang keempat, menyelenggarakan upaya kesehatan strata
pertama primer secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya. Itu jawaban dari saya, Pak. Benar ya. Jadi itu memang, kalau yang pemberdayaan masyarakat tadi sudah? Sudah, Pak, di nomor ketiga. Oke, ya. Jadi ini, namanya asas. Asas ini juga ada aturannya ya. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Fatin, itu terkait dari asas-asas. Jadi asas-asas puskesmas itu ada 4 yang bersumber dari keputusan ini menteri. Jadi ini bukan serta-merta ini ada aturannya. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2016. Di sini yang Bapak baca itu ada di nomor ini ya. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1428 Menkes SK/7/2006 ya, terkait penyelenggaraan puskesmas yang di sini di dalamnya mencakup terkait persyaratan lokasi bangunan dan prasarana puskesmas. Ini adalah terkait dari ataupun prinsip-prinsipnya. Namanya asas itu nanti akan erat kaitannya itu dengan yang namanya prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip penyelenggaraan puskesmas seperti tadi ada paradigma sehat, kemudian pertanggungjawaban wilayah ini ya, pertanggungjawaban wilayah daerah cakupannya begitu. Kemudian ada kemandirian masyarakat. Ya ini dari contohnya pemberdayaan masyarakat. Ini kan tujuannya supaya si masyarakatnya itu mandiri ya, mandiri dalam arti untuk melakukan PHBS lah, PHBS gitu aja ya. PHBS kan udah luas, perilaku hidup bersih dan sehat, ataupun perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah luas sekali ya, udah menjaga kesehatan, udah menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan begitu. Kemudian terkait ketersediaan akses pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Ya, terus di sini ada wilayah kerja dari puskesmas. Ya, wilayah kerja puskesmas itu ada satu kecamatan ya, atau sebagian dari kecamatan. Jadi ada satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Maksudnya bagaimana coba? Coba ada yang menjawab tidak? Ini maksudnya bagaimana kata-kata wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan? Coba selain Mbak Fatin, coba Mbak Fatin lagi boleh sih. Coba Mbak Rifki, ini Rifki siapa? Coba Rifki, ada tidak? Rifki, oh ini Mbak lagi ini kali ya. Yusrin. Pada ini ya. Jadi di sini atau kecamatan ya, kecamatan kan ada yang contohnya tadi yang Bapak singgung juga di awal. Satu kecamatan ada satu puskesmas, ya itu udah satu kecamatan itu menanggung jawab satu kecamatan kayak gitu. Kemudian sebagian dari kecamatan, makanya kan ada contohnya dalam satu kecamatan itu yang luas ya, luas contohnya di bagian timur. Bagian timur kecamatan A, kemudian bagian barat kecamatan B kayak gitu. Maksudnya bagian ya, jadi bagian kecamatan di contohnya satu kecamatan ada barat sama timur ya, itu ada puskesmas di barat, ada puskesmas di timur. Kemudian di sini ada kategori ya, kategori puskesmas berdasarkan karakteristik. Ini juga kalau karakteristik ya, di sini ada puskesmas kawasan perkotaan. Ini puskesmas yang ada di kota ya. Kemudian ada puskesmas kawasan pedesaan. Kemudian ada puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Ini biasanya memiliki persyaratan ataupun komponen pegawai yang berbeda-beda.
Berbeda. Jadi kalau contohnya semakin terpencil itu persyaratannya contohnya tidak harus S1. Ini kalau biasanya kalau kawasan sangat terpencil itu D3 itu sudah bisa menjadi kepala puskesmas. Berbeda dengan kawasan perkotaan itu harus minimal S1. Gitu ya. Ini ada persyaratan-persyaratannya, nanti bisa kalian cari sumber referensi terkait syarat-syarat, contohnya pegawai-pegawai di puskesmas perkotaan apa, puskesmas pedesaan apa ya. Kemudian di sini ada kategori puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan. Ada puskesmas non rawat inap sama puskesmas rawat inap. Begitu ya. Jadi kalau puskesmas rawat inap otomatis kan ada pelayanannya 24 jam. Ya kalau non rawat inap biasanya kan ini sampai jam berapa itu sudah selesai ya. Kadang ada yang sampai jam 11 sudah tutup. Itu biasanya ya seperti itu sih kalau puskesmas itu. Sampai jam 11-an ini kadang sudah ya ini. Dan kadang pelayanannya pun kurang ini ya. Kebanyakan itu seperti itu. Oke. Ya, terakhir ya ini ya. Sebutkan dan jelaskan terkait asas penyelenggaraan puskesmas. Tadi sebenarnya sudah dijelasin ya sama Mbak Fatin. Jadi cukuplah ya karena sudah ada yang jelasin. Coba ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan? Nanti minggu depan kita ya pertemuan kedua. Yang pertemuan kedua nanti kita bahas terkait sistem ya, sistem manajemen puskesmas itu bagaimana gitu. Ya, sama di sini Bapak pengen kalian, bentar ya. Ini tugas di rumah ya, tugas di rumah nanti dikerjakan. Kita bahas waktu pertemuan kedua. Itu berbeda dengan tugas tadi. Jadi ini nanti kalian biar kalian belajar juga sebenarnya. Jadi walaupun KSK tapi harus ada ya ilmu yang didapat gitu ya. Jadi jangan sampai hanya selembar ijazah yang didapat, tapi harus ada ilmu ya, ilmu ataupun adalah yang nyantol begitu ya. Jangan sampai kuliah tapi nggak ada yang nyantol, sayang sekali. Nah, di sini Bapak ambil. Ini yang penting biasanya, apalagi kalau ini kalian kan sebagian besar di rumah sakit. Jadi Bapak nanti kasih tugasnya yang terkait rumah sakit coba ya. Dan kalian nanti sesuai dengan pekerjaan yang kalian lakukan di rumah sakit itu bagaimana. Gitu ya. Nah, Bapak izin bertanya, Pak. boleh nih Mbak Fatin. Ini kenapa Bapak sambil nulis ini sih, nulis tugas. Boleh? Iya. Bapak tadi kan disampaikan untuk tugas pertemuan berikutnya dari teman-teman KSK yang berasal dari rumah sakit diminta untuk list pekerjaannya di RS. Itu cukup job desk kami aja kan, Pak? Boleh, ya. Jadi kalau bisa job desk sama job desk secara umum. Boleh nanti di-sharingkan. Ya. Sebenarnya Ya, Bapak ini baik. sih kalau Bapak tuh pengen sebenarnya kalian tuh ya Bapak juga pengen lihat, pengen ketemu juga sih. Bapak kan belum pernah ketemu juga sama kalian ya. Sebenarnya Bapak tuh pengen pas Bapak lagi di Semarang. Kadang kan Bapak memang ke Semarang, kamu di Kudus. Kadang Bapak kan ke Semarang dan kadang beberapa nggak yang harusnya on daring nggak bisa, nggak yang harusnya offline nggak bisa. Gitu. Jadi ini kalau bisa sih bisa sih di blended. Jadi ada yang online, ada yang offline. Begitu. Nanti kalau ada lebih dari 5 orang boleh di blended gitu. Cuma nanti Mbak Sipennya. Tapi kalau nggak bisa ini nggak apa-apa sih, tetap online gitu. Ya, Mbak Fatin boleh dilanjutkan tadi? Sudah cukup Bapak, sudah dimengerti Pak tugasnya. Gitu. Itu yang tugas itu kan tugasnya gampang ya, jadi nggak usah tulis pun bisa ya. Jadi tapi tulis saja biar sistematis. Kadang kan kalau kita nyampaikan saja kan lupa ya. Jadi tetap tulis. Tulis saja. Ini mana sih? Oh, ini bisa close sendiri sih ya. Pantesan tadi hilang. Bentar. Ini sudah kelihatan belum PPT-nya?
Belum, Bapak. Belum, Bapak. Sekarang ya. Sudah nampak, Bapak. Oke. Ini ada Bapak, terus indikator rumah sakit. Sudah belum? Oh, itu enggak. Nah, di sini ada namanya indikator rumah sakit. Ini walaupun Bapak ngaji puskesmas, tapi karena banyak kan kayaknya di sini puskesmas ya. Jadi ini nanti, ini kan ini ada berapa orang nih di sini? Ada berapa orang yang hadir? Ada total KSK ada berapa anak? 21. Ada 21, tapi kayaknya yang aktif siapa? Nanti yang dibagi yang aktif sajalah ya. Jadi nggak apa-apa, biasanya ini semoga nanti yang kalian aktif mungkin nilainya berbeda lah ya sama yang tidak aktif itu. Jadi nanti ini dibagi yang aktif saja. Jadi kasihan nanti kalau cuma anggotanya nggak ada yang aktif kan kasihan. Ini kan Bapak nulis di sini ada indikator rumah sakit ya, ada indikator rumah sakit, ada BOR. Ada yang pernah tahu nggak ini istilah-istilah kayak gini? Ada BOR, ada BTO, ada TOI, ada APLOS, ada NDR, ada GDR. Ya nanti ini kalian dibagi ini Mbak Sipen. Dibagi nanti sama ini. Jadi contohnya dibagi menjadi ini kelompok berapa ini? Ya dibagi 6 kelompok lah. Nggak tahu mungkin nanti satu kelompoknya 2 orang nggak apa-apa lah ya. Ataupun ya kan kalau satu kelompok 2 orang ada kalian di sini kan yang masuk aja ada 15 kan. Ini nanti dibagi 6 kelompok, satu kelompok bahas ini. Ada yang BOR, ada yang BTO, satu saja. Jadi nggak usah berat-berat ya. Jadi nanti nggak usah buat PPT, dibuat dalam bentuk itu saja. Apa namanya, Word ya. Kayak artikel gitu. Bukan makal, nggak usah pakai pendahuluan. Jadi artikelnya saja langsung. Jadi langsung BOR adalah beberapa kayak gitu. Ya, ini tuh pertemuan kedua, tugas pertemuan kedua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Tadi Mbak Fatin udah. Coba yang lain bertanya. Biar Bapak juga ini. Ya, ya, ada pertanyaan? Coba kalau terkait tugas ada pertanyaan tidak? Ini bisa di screenshot atau siapa ini, yang pokoknya soalnya kan RPS sudah Bapak kirim, kemudian materi pun sudah Bapak kirim ke Sipen, tapi belum ada catatan ininya. Sipen, ayo yang nyatet Sipen. Oke. Ada pertanyaan tidak? Mungkin kalau yang Cukup, bekerja di Bapak. rumah sakit. Ya? Ini siapa? Cukup. Oh, Sebastian, oke. Mas Sebastian. Iya, Bapak. Bagaimana? Mau tanya apa tadi? Berarti ini untuk tugasnya yang pertemuan kedua satu nomor itu 2 orang gitu, Pak, maksudnya tadi. Ya, gitu ya. Jadi contohnya ada di sini ada 14 orang atau berapa gitu. Ya, Bapak yang ikut yang aktif saja. Kalau yang nggak aktif nggak usah dilibatkan ya. Nanti kasihan yang kelompoknya. Itu berhak memilih kelompok sendiri atau nanti dituju sama si pen? Ini yang Sipen saja yang bagi. Jadi biar nggak milih ya. Atau kalau boleh keahliannya, contohnya ya sih boleh milih sebenarnya. Nanti manut Sipen lah ya. Coba kalian rembuk bagaimana baiknya. Contohnya saya mau yang ini gitu boleh. Yang penting musyawarah untuk mufakat. Jadi semuanya enak ya. Itu saja. Pak, mau izin. Bagaimana Mas Fajar? Cek. Halo Pak, terdengar atau tidak? Oke ya. Nanti ini sih nanti bakal ini sih
Gimana? Maaf, Apa, Pak? Pak, itu kalau untuk tugas kelompoknya milih sendiri aja gimana, Pak? Bagaimana kelompoknya? Iya, untuk pembagian kelompok kalau misal milih sendiri aja gimana? Yang penting mencukupi, jangan sampai satu kelompok ada yang 3, ada yang 2. Yang penting ibaratnya adil gitu. Boleh sih ya, boleh, tapi yang penting nanti sebarannya merata. Ya. Oh, oke. Boleh. Oke, Contohnya Mas Rifan mau sama Mbak Fatin, boleh gitu ya. Boleh. Oke. Siap, Pak. Gitu. Suwun. Itu dicari yang benar, nanti sekarang sumbernya ya, jangan asal kopas. Contohnya ambil, contohnya ada yang kelompok 1 ini bahas contohnya Mbak Fatin, nanti Mbak Fatin sama Mas Bastian contohnya bor adalah beberapa, kemudian apa itu bor itu maksudnya apa, kayak gitu kan. Terus di bawahnya kasih referensinya, contohnya dari apakah dari Kemenkes, apakah dari buku, atau dari Kayak makalah gitu ya, Pak? sumber dari rumah sakit pun boleh gitu. Contohnya Iya, Pak. berdasarkan rumah Iya. sakit, contohnya di rumah sakitnya Mbak Fatin, rumah sakit Asia, itu boleh. Sumber dari rumah sakit ini baik. kalau bor seperti ini, kayak dijelaskan kayak gitu ya. Pak, jadi ini hanya 12 orang ya, Pak? Ya, boleh kalau yang aktif 12 orang ya 12 orang saja gitu saja. Ya bukan 12, contohnya ada 16 orang ya udah bagi saja. Berarti Mungkin ada yang 3, ada yang 2. Tidak boleh 3, Pak, indikannya, Pak. Gimana? Untuk tugasnya misal dibagi menyeluruh saja bagaimana, Pak? 21 anak. Di apa? Tapi suaranya tidak jelas, Mas Rifan. Untuk tugasnya dibagi menyeluruh saja, Bapak. Jadi 21 anak. Ya sudah, monggo gitu. Yang penting Bapak yang Bapak yang aktif saja. Kalau yang contohnya nanti Bapak bagi tugas tapi nggak dikerjakan kan sama saja. Jadi libatkan yang aktif. Ya, gitu. Itu saja. Dimengerti, Pak. Oke, itu saja ya. Jadi kalau bisa nih yang teman-teman nggak aktif diajak ayo gitu ya. Tapi berbagi gitu. Contohnya dimasukkan grup 1, grup di grup WA gitu, grup kelompok 1 bor kayak ya. Nanti diskusi bareng di situ. Itu boleh nanti dimasukkan kalau teman-teman yang lain sekarang mungkin lagi pada kerja, boleh dimasukkan ya. Tapi nanti ada komunikasi, jangan asal masukkan tapi yang dimasukkan nggak tahu gitu. Siapa? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi tidak? Sudah selesai sih Bapak ya. Nanti yang itu lanjutkan pertemuan selanjutnya saja. Oke ya. Karena tidak ada pertanyaan mungkin dari Bapak, hanya ini ya yang bisa disampaikan, nanti bisa kalian pelajari. Di sini udah Bapak kirim sih itu buku terkait administrasi rumah sakit, nanti bisa menjadi salah satu sumber bacaan kalian. Bisa kalian baca, kemudian ada PPT ini juga sudah Bapak kirim. Nanti bisa kalian pelajari. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Bapak mengharapkan supaya kalian lebih aktif sama lebih inilah ya. Lebih aktif diskusi. Ini Bapak lebih kalau KSK lebih banyak pengennya diskusi gitu. Jadi bukan hanya maaf, mungkin sebagian besar ini ada yang di pelayanan. Jadi semisal fitur chatnya diaktifkan bagaimana, Pak? Ya, boleh sih, boleh. Yang penting ini dari teman-teman mungkin kendala di chatnya juga tidak bisa mengetik teksnya, Bapak. Oh gitu. Boleh sih kalau Bapak, kalau untuk KSK itu sebenarnya Bapak nggak terlalu ini sih. Yang penting kalian ya belajar terus. Yang penting jangan cuma dapat ijazah saja ya, yang dapat ilmu juga gitu ya. Kan untuk ilmu untuk kalian juga. Ya. Itu saja. Oke, baik Pak Farid, terima kasih. Ya, itu mungkin Siap, ya. Pak. Ya bisa Bapak tutup. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.